أشهد أن محمدًا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa nabiyyina al-karim نبينا محمد المصطفى المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita teruskan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Setelah sebulan lebih kita tidak berjumpa di majelis ini, alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan dengan takdir mulianya mempertemukan kita kembali di jalan Allah, di tempat yang Allah Ta'ala jadikan tempat yang indah, yaitu Masjid An-Nahl, ya, An-Nahl, ya, dan juga dengan jemaah yang Masya Allah, yang semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu kita kali ini menjadi ladang amal saleh dan menambah keimanan serta menambah ganjaran dan pemberat mizan hasanat di akhirat kelak. Allahumma amin. Pembahasan yang akan kita angkat kali ini secara tematis di kitab Al-Adab Al-Mufrad, bab man sami'a bi fahishatin fa afshaha. Bab tentang orang yang mendengar berita keji. Fahisyah itu berita buruk, keji. Ya, nanti akan kita bahas apa maksud fahisyah di sini. Kemudian setelah mendengar itu dia menyebarkannya. Dia ikut turut menyebarkannya, turut share. Padahal itu berita yang sangat buruk, ya. Dalam riwayat di sini yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, haddatsana Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Yahya bin Ayyub an Yazid bin Abi Habib an Marthad bin Abdullah an Hassan bin Quraib an Ali bin Abi Talib. Perkataan Ali bin Abi Talib adalah al-qailu al-fahishata walladhi yusi'u biha fil ithmi sawa'un. Al-qailu al-fahishata, orang yang mengatakan atau memberitakan al-fahishah. Apa itu al-fahishah? Al-fahishah adalah al-hadithu 'aniz zina wa dawa'i, kata para ulama. Fahisyah, kabar keji di sini adalah kabar tentang zina dan hal-hal yang menjadi faktor zina. Ya, kabar tentang perzinahan fulan dengan fulanah. Masuk juga dalam hal ini yaitu tentang homoseksual juga. Ya. Wadawa'i, dan juga faktor-faktor zina. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad Raslan hafizallah, wa hiya a'ammu mimma yatabadaru ila dhihni. Fahisyah, kekejian yang dimaksud, kabar keji yang dimaksud sini lebih umum daripada apa yang terfikirkan di benak selama ini. Fahiya tashmalu az-zina wa madunahu. Kabar ini termasuk mencakup kabar zina dan apa-apa yang di bawah kabar zina. Maksudnya level dosa yang di bawah zina, yaitu seperti nanti akan saya contohkan lebih dalam lagi insyaallah, yaitu seperti terjadinya perselingkuhan antara fulan dengan fulanah dan semisalnya. Ya, fa kullu khaslatin qabihatin minal aqwali wal af'ali fahishah.
Setiap karakter yang buruk, ya sangat buruk dari perkataan maupun perbuatan, maka itu masuk ke dalam fahisyah. Dan fahisyah di sini lebih dominan ke masalah terjadinya perzinahan, ya hubungan seksual yang sifatnya ilegal secara syar'i, atau faktor-faktor menujunya, atau hal-hal kotor jorok yang membangkitkan keinginan untuknya. Nah ini yang lebih luas lagi nih, yang ketiga, yang terakhir ini. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, orang yang pertama kali atau yang mengungkapkan perzinahan atau kabar perzinahan atau tentang hal-hal yang faktor zina, dia ungkapkan, dia angkat masalah itu, walladzi yusyi'u biha, dan juga ada orang yang yusi', yaitu yang menyebarluaskan hal tersebut, maka dosanya sama. Dosanya sama. Dan itu termasuk dosa besar, nanti ada hukumannya. Nah, kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur 19. Ini hadis dan ayat ini sangat-sangat relevan dengan keadaan zaman ini. Karena sekarang zaman online itu bisa mengalahkan offline. Kalau offline itu misal, offline itu banyak hal yang secara offline itu kalah jauh dengan online, ya enggak? Dari toko-toko online, bisnis online, kemudian podcast online, kemudian banyak hal lain. Ya, sampai salah satu founder dari pustaka Islami, pencetak buku-buku Islam sejak era 90-an bahkan 80-an, yang sekarang masih eksis, itu pustaka tersebut masih eksis, termasuk pustaka ternama lah di antara 5 pustaka ternama Islam di Indonesia ini. Beliau mengatakan, dengan keberadaan media online sekarang, beberapa jadi sangat mundur oplah ini gitu loh, oplah untuk cetakan buku, dan itu cukup membuat rugi penerbit, percetak, dan juga bahkan penulis terdampak padanya. Ya, kalau sekarang mau jadi penulis untuk buku cetak, itu sekarang berpikir panjang deh gitu loh. Kalau bisa punya usaha lain, kalau mau nyari usaha di situ susah. Mau nyari maksudnya keuntungan besar di situ agak susah. Ya. Sampai ada salah satu pustaka yang juga populer, atau bukan pustaka, maaf, toko buku. Antum tahu Gunung Agung, pernah dengar pasti. Coba cari sekarang, masih ada nggak? Gulung Tikar, kelas. Itu sebesar itu loh. Ya. Itu yang udah senior sekali gitu loh. Kemudian juga kalau antum lihat Gramedia di Kalibata Mall udah nggak ada, kelas. Artinya itu kenapa? Karena tergulung dengan adanya online. Nah sekarang ini masalah online, kejahatan, crime, keburukan, kefahisyah, kekejian, keburukan, disebabkan media sosial dan interaksi yang mudah melalui online itu lebih intens, lebih vulnerable. Orang itu imannya lebih mudah pecah dengan online. Dan itu kita rasakan jemaah sekalian. Yang kadang-kadang kita itu pingin jadi orang tua zaman dulu aja lah gitu, yang udah lempeng-lempeng aja lah gitu, nggak ngeliat sana sini gitu. Hidup ya kerja, pulang, enak, dapat istri. Kalau sekarang saya pikir teman-teman sekalian jemaah punya dinamika kehidupan yang tentu berbeda dengan orang-orang zaman ketika bapak-bapak kita itu. Sekarang ini amanahnya lebih banyak. Imannya itu harus lebih kuat sekarang. Ya, karena godaan-godaannya itu variatif, kadang unpredictable, tidak terprediksikan kalau kita bisa tergoda di masalah ini, padahal dulu nggak kepikiran kita bakal masuk ke zona berbahaya ini gitu. Karena apa? Kalau kita pikirkan rata-rata karena kita masuk ke dalam dunia online ini. Bukan berarti online itu jelek, bukan. Tetapi ketika ketika kita menghadapi suatu nikmat, maka akan ada ujiannya gitu loh jemaah. Online ini nikmat yang tidak tertara dibandingkan dengan bapak-bapak kita dulu. Tapi dengan adanya nikmat ini ada juga banyak setara dengan godaan dan keburukannya. Makanya di sini kita harus benar-benar menjaga iman kita jemaah sekalian, dan saling mengingatkan. Walaupun kita tidak saling memvonis, tapi harus saling mengingatkan. Karena kadang-kadang kita itu kalau nggak diingatkan, kita keluar jalur. Dan bersyukurlah ketika Allah Ta'ala menitipkan adanya orang yang mengingatkan kita. Karena kalau nggak ada yang ngingetin, khalas. Kalau tidak Allah beri hidayah, maka khalas. Kita entah udah jadi apa sekarang.
Nah, dengan adanya media seperti sekarang, kita lihat ayat di surat An-Nur 19. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk menyebarkan fahisyah. Fahisyah itu berita keji. Keji di sini bukan masalah pembunuhan. Enggak, ini bukan masalah begal. Ini masalah lain. Itu masalah kriminal ya, begal dan sebagainya itu fahisyah betul, tapi ini kriminal. Enggak, di sini masalahnya berkaitan dengan hubungan seksual yang ilegal dari segi syariat. Atau faktor-faktor pendukungnya. Fahisyah, perzinahan, atau kabar tentang perzinahan, baik itu benar ataupun fitnah, gitu loh. Itu lebih buruk lagi. Siapa yang menyebarkan itu fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang beriman, gitu loh. Di tengah-tengah orang beriman. Kenapa di sini disebutkan fi, di tengah-tengah, dan kenapa disebutkan alladzina amanu? Karena orang-orang beriman rata-rata itu komunitasnya tenang gitu loh. Enggak ada kabar-kabar beginian deh. Enggak main gosip-gosipan, enggak mau tahu tentang misal kabar artis fulan A atau fulan, enggak mau tahu. Itu urusan mereka dengan dunia mereka. Kerjaan orang beriman tuh beriman dan beramal gitu loh. Tapi bisa kemudian terkontaminasilah orang-orang beriman ini dengan adanya kabar yang miring seperti ini. Ya bukan berarti di tengah orang-orang beriman ini semua maksum, terjaga dari kesalahan, ada yang berbuat salah. Misalnya ada yang berzina dengan fulan atau fulanah misalnya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian itu tertutup, Allah tutup. Kemudian dibongkar oleh seseorang dan disebarluaskan. Maka ini berbahaya sekali. Bisa membuat kericuhan di antara orang-orang beriman. Yang tadinya mereka rajin berzikir, rajin ngaji, rajin ini, rajin itu, mulai kemudian membahas tentang perkara-perkara yang sebenarnya bukan urusan mereka, dan itu akan mengandung fitnah terhadap tentang rumah tangga orang lain. Ya. Orang yang suka menyebarkan fahisyah, berita buruk seperti ini di tengah-tengah orang yang beriman, maka lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang pertama kali mengangkat suara tentang kabar perzinahan fulan dan fulanah, kabar tentang perselingkuhan fulan dan fulanah, itu sama dosanya juga dengan orang yang menyebarkannya. Jadi semua itu golongannya sama, penyebar dan orang yang pertama kali. Tapi orang yang pertama kali tentu yang paling besar dosanya, karena dialah yang menjadi pionirnya, ya. Nah, dosanya itu sama dan itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena semua orang ini saling berta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling bahu membahu, tolong menolong terhadap dosa dan juga permusuhan. Taib. Kemudian dalam riwayat berikutnya dari Imam Bukhari, haddatsana Muhammad, haddatsana Bishr bin Muhammad, haddatsana Abdullah, haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Syubail bin Auf qala kana yuqal, ada yang dulu dikatakan oleh para salaf kita, man sami'a bi fahishatin fa afsaha fa huwa fiha kalladzi abdaha. Barang siapa yang mendengar suatu kabar miring kemudian dia sebar, maka manzilah dia, derajat dia seperti orang yang pertama kali memunculkan kabar tersebut. Sama dosanya dengan orang yang first time menampakkannya. Nah, nasrul fahisyah, menyebarkan fahisyah, menyebarkan itu kan sekarang kan lebih mudah, jemaah. Kita misal nih, ya, dapat kabar dari teman kita secara privacy, secara privat, antum tahu nggak, fulanah itu hamil gara-gara fulan, misalnya, ya, misal, dan fulan bukan istri, bukan suaminya. Masa sih, kata antum? Iya benar, dia ngaku sendiri sama ana, ngomong gitu. Ini sebenarnya nggak boleh disebarkan ke siapapun gitu loh, aib, ya, aib. Terus kemudian antum screenshot, bisa bukan antum, insyaallah bukan antum. Dia screenshot percakapan ini dan disebarkanlah kemudian ke apa? Ke grup RW misalnya atau grup RT. Parah banget ini orang. Dan orang itu, pelaku itu ada di RW atau RT yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadinya Allah Ta'ala tutup kekejian ini, kemudian dia buka
aib orang. Kita ini ngebuka gini loh, cuma kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Kata para sahabat, mujahirun, orang terang-terangan itu seperti apa Rasulullah? Yaitu misal seseorang melakukan suatu maksiat di malam hari, ya, kemudian Allah tutup maksiat tersebut, gak ada yang tahu, cuman dia yang tahu ada, cuman Allah yang tahu, kemudian Allah tutup maksiat tersebut. Namun pada pagi harinya dia bercerita ke orang-orang, tadi malam saya gini loh. Cerita tentang maksiatnya sendiri gitu loh. Nah, padahal Allah sudah tutup keburukan dirinya, dia sendiri yang membuka korengnya sendiri gitu loh. Allah menutup aibnya, Allah menjaga dia, malah dia kemudian membongkar penutupan dari Allah. Ini kata Nabi SAW tidak diampuni sampai dia taubat, nggak diampuni. Di akhirat nggak diampunin dia, kecuali kalau dia taubat sebelum wafat. Nah, apa itu membongkar dosa sendiri loh. Apalagi kalau kita membongkar dosa orang lain atau aib orang lain yang berkenaan dengan zina, perselingkuhan atau semisalnya, maka ini sangat-sangat haram, nggak boleh gitu loh. Dan ini menambah keburukan, nggak memberikan solusi, sangat tidak memberikan solusi, malah justru menambah keburukan. Ya, apalagi kalau orang yang suka cerita, suka dengar percakapan orang lain dan suka cerita, ini kadang-kadang menjadi namam dan pengadu domba tanpa disadari. Berbahaya, mungkin gak ada niatan pengen adu domba, tapi kemudian gara-gara suka cerita tentang aib orang, akhirnya chaos terjadi. Kok bisa tersebar gitu ya. Nah, maka orang yang menyebarkan ini sama sih dosanya dengan orang yang pertama kali memunculkan, walaupun secara zahir sebenarnya orang yang pionernya itu dosanya berlipat-lipat tergantung dengan seberapa banyak frekuensi yang menyebarkannya. Maka kata Syekh Raslan hafizahullah, wa katsiran ma yaqa'u an-nasu fi mithli hadza duna an yatadabbaru awaqibal umur. Banyak sekali ini terjadi pada manusia itu tanpa mereka itu memikirkan gitu loh efek dari perkara-perkara seperti ini. Fayasma'ul fahishata thumma yatiru biha fi kulli nadin. Dia mendengar suatu kabar buruk, kemudian dia menerbangkan kabar tersebut ke seluruh penjuru. Ya, ke seluruh penjuru. Ya. Melainkan seharusnya kita wa kana yas'uhu bal yajibu alaihi, yang wajib bagi kita sebenarnya apa? Kita mendengar nih berita tersebut, Allah yanshur, jangan disebarkan. Bal idza sami'ahu istankarahu, bahkan kalau mendengar kabar tentang fulan yang kabar buruk sekali, lebih-lebih fulan itu adalah orang soleh yang kita kenal pada asalnya, kabar itu buruk sekali tentang perzinahan dia misalnya, atau perselingkuhan dia misalnya, atau ada hal-hal lain, itu kita harus apa? Awalnya apa? Istankarahu, yaitu kita ingkari itu, jangan langsung percaya, nggak boleh langsung percaya. Likai yakhlusa minallahi ta'ala, supaya kita nggak ada beban nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, nggak ada beban, kita nggak ada beban menghadapinya, nggak ada beban gitu loh. Lah, ya begitu ya. Jangan sampai malah justru sebagian la an yaqbala dzalika mustahliyan mustamnihan li dzikrihi. Jangan kayak banyak orang loh. Ya, banyak orang itu mendengar kabar miring tentang temannya, yang mana itu belum dicek lagi apakah benar atau enggak, dan juga pantas atau enggak untuk disebar, ya. Malah justru banyak orang itu mustahli dan mustamlih. Mustahli itu merasa manis gitu loh. Mendengar kabar ini seolah mendengar sesuatu yang manis. Atau mustamlih, yaitu merasa seperti ini seperti milh. Milh itu atau Pak? Tahu Pak? Milh itu garam. Jadi kayaknya lezat gitu loh. Merasa lezat dengan kabar buruk tentang orang lain atau tentang hubungan seksual dan seterusnya. Jangan. Lebih buruk lagi kemudian dia terbangkan kabar tersebut ke seluruh penjuru. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang suatu dosa, cukuplah ini menjadi suatu dosa dengan cara apa? Dia mengucapkan apapun yang dia dengar. Semua yang dia dengar dia ucapin. Ada beberapa orang yang memang Allah Ta'ala titipkan padanya skill untuk berbicara. Ya, dalam bahasa lain adalah bawel. Nah itu, ngomong terus, nggak bisa diam mulutnya.
baik lagi terjaga ataupun tidur. Pas terjaga ngomong mulu, pas tidur ngorok mulu. Nah ini tetap nih. Artinya berisik ini orang. Nah itu ada kabar langsung diterbitkan ke siapapun. Ketemu siapapun ngomong. Nah ini biasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu rumah tangga yang mungkin gabut jam 8 tuh biasanya kalau udah selesai nganter anak, selesai pasar, selesai masak, gabut. Ngomong sama tetangga tentang fulan, tentang fulana. Ini bahaya ini. Bahaya banget. Bahayanya apa? Kalau misalnya mendengar kabar tentang perselingkuhan tetangga, disebarkan. Kabar tentang fulan kok masuk ke rumah janda fulan, disebarkan. Memang ini belum sampai kabar dia telah berzina, bukan gitu. Tetapi ini kan dawa'i ila zina, yaitu faktor-faktor menuju zina, kabar seperti itu. Sehingga spekulasi akan terjadi. Yang tadinya nggak ada maksud apa-apa, orang-orang akan menuding, oh dia telah berzina dengan fulana. Ya, di kampung-kampung kadang begitu. Misal kan di kampung-kampung suaminya jadi kuli bangunan di Jakarta. Cari uang di Jakarta. Akhirnya banyak ibu-ibu di kampung yang suaminya nggak ada gitu loh. Nah kemudian juga ada orang kampung yang mungkin dia benerin listriknya, benerin air di situ, benerin ini itu. Kemudian diceritakan lah, tahu nggak itu kok lama ya di dalam itu? Ya, kayak ngapa-ngapain tuh jangan. Nah ini ya, yang mungkin nggak langsung nuduh ini zina, tapi kan ketika menyebar ke telinga orang lain itu kemudian akan bicara juga kayak lain. Tahu nggak itu waktu itu masuk ke rumahnya loh. Padahal masuk ada kepentingan mungkin benerin apalah gitu misalnya. Tapi lama dia nggak tahu dah main apa di dalam. Nah lanjut kemudian akhir tersebar fulan telah selingkuh dengan fulanah. Syuf lihat. Sebenarnya kabar-kabar tentang ini walaupun kecil pak, itu kalau menyeruak sampai ke telinga, mulut ke mulut, mulut ke telinga, lama-lama itu jadi tuduhan zina. Anggaplah misal benar mereka berzina, tapi ternyata diawali dari kabar cuman apa? Fulan masuk ke rumah fulana. Cuman itu doang kabarnya. Dan memang misal terjadi zina gitu loh. Tapi coba dari awal dikat, jangan pernah ngomongin hal seperti itu. Kalau tahu hal itu jangan ngomong ke orang yang nggak ada kaitannya, melainkan mungkin ngomong ke Pak RT misalnya. Udah kelas. Orang yang bertanggung jawab misal Pak RT atau tabayun misalnya. Tabayun klarifikasi ke rumah itu. Kok waktu itu Bapak Fulan kok di sini lama banget ya teh? Ada apa teh? Ya benerin air misalnya. Ya udah selesai, nggak usah spekulasi. Lihat kabar-kabar seperti ini, apalagi infotainment ya di dunia keartisan yang kita itu tahulah seperti apa dunia mereka. Ya dunia kita aja yang cuman building satu doang pak. Ya kerja aja kadang kita tahu. Ya bos dengan ini dengan ini itu kadang-kadang kita tahu gitu loh. Tapi ingatlah hadis ini, ingatlah ayat ini. Dengar kabar itu, udah ingin kari, kelas, nggak usah dipikirin. Nggak ada kepentingan, kita nggak menjalankan hukum had juga kok. Kita nggak bakal potong tangan mereka kok. Kita nggak bakal merajam mereka kok, gitu loh. Artinya udah kelas, urusan kita adalah istiqomah aja. Urusan mereka kelas. Kalau ada yang gosipin kemudian sampai derajat menyebarkan berita-berita fahisyah, kekejian, perselingkuhan dan semisalnya, maka kita nasihati mereka, hati-hati jangan kayak gini lah. Kira-kira antum mau nggak kalau suatu saat antum bersalah di posisi seperti mereka, kemudian orang-orang menggosipi antum? Pasti nggak enak tekanannya, pasti malunya luar biasa. Itu belum lagi fitnah-fitnahnya. Nah sekarang jemaah sekalian, ternyata bukan hanya masalah perzinahan atau perselingkuhan saja, tapi apapun yang menjurus atau apapun yang menjadi faktor menuju ke perzinahan tanpa hak, perzinahan, semua perzinahan tidak tanpa hak ya. Seperti misalnya film-film biru, blue film ya. Dulu blue film, sekarang bright film. Ya enggak pakai blue lagi, Pak. Dulu untuk screennya pakai blue. Sekarang enggak. Sekarang brightness-nya luar biasa. Terang benderang. Dulu mungkin kalau misalnya film-film zaman era-era 2000-an itu membuka aurat yang sampai benar-benar hampir telanjang bulat, itu dulu sangat canggung, hampir nggak ada ketika era-era awal internet age. Sekarang itu udah biasa.
Video klip juga udah biasa, dangdut juga biasa, dangdut koplo dan seterusnya, banyak sekali sekarang. Itu semua termasuk fahisyah. Ini yang orang-orang itu nggak dikira cuman entertaining doang. Ini entertainment nggak apa? Entertainment dari siapa? Ini termasuk fahisyah. Yang kemudian, misal, ini kan kita tahu ini faktor perzinahan, faktor libido dan birahi kita itu akan naik gitu loh dengan melihatnya. Ya, dengan melihatnya libido kita naik, semangat, apalagi kalau masih muda gitu, lagi udah lama mungkin istri lagi haid atau gimana, udah lama gak menjalani hubungan seksual, misalnya makin meninggi itu keinginannya. Dan orang yang menyebarkannya, menguploadnya, mengeditnya, menyebarkannya, men-share-nya, mengupload di Facebook dan seterusnya, itu mereka masuk dalam ayat ini, menyebarkan fahisyah. Walaupun cuma cuplikan dangdut koplo doang, walaupun cuma 10 detik seorang perempuan lagi, walaupun cuma meme Pak ya, bahasa tulisnya meme ya, cuman ya poster atau meme atau yang biasa di WhatsApp itu stiker ya. Dan stiker tersebut isinya pamer aurat yang itu membirahikan laki-laki. Ini saya sangat nasihati jemaah sekalian, Anda tidak tahu berapa dosa Anda, kita nggak tahu berapa dosa kita di hari akhir nanti dengan sekali klik untuk penampakan aurat tersebut, walaupun cuman sebatang pahanya perempuan saja, masuk ke dalam menyebarkan fahisyah. Tapi kan itu nggak bakal, itu bukan perzinahan. Betul, bukan perzinahan, bukan. Tapi Anda tidak tahu. Siapa tahu dengan klik itu, misal di grup WhatsApp, grup RT, grup RW, diklik, gitu. Siapa tahu ada di antara orang yang sedang menyaksikan orang lagi bermasalah sama istrinya. Gara-gara pandangan sepotong paha tersebut, akhirnya kemudian dia terinspirasi, saya berzina aja lah. Anda terkena dosanya coba, tanpa sadar, karena faktornya dimulai dari apa? Dari penyebarnya ini. Hal ini masuk. Makanya dalam bermedsos itu jangan kita remehkan masalah meme, masalah ini. Saya sendiri kadang saya nasihatin dengan tegas beberapa ikhwan, ini bukan orang awam yang nggak ngerti ngaji Pak. Berapa ikhwan memang nggak pasang aurat-auratnya, nggak pasang. Tapi kadang-kadang meme-nya itu atau stikernya itu ketika bercanda di grup-grup WhatsApp itu bercandaan poligami. Ada 4 perempuan gitu. 4 perempuan itu. Ya, terus mukanya kelihatan cantik-cantik memang. Nah, itu kan jadi undangan dosa buat setiap memandangnya. Ya, saya nggak tahu kalau di grup WhatsApp antum-antum apakah seperti itu atau enggak, tapi umumnya generalnya bapak-bapak yang perutnya mulai maju dan membesar dan makmur itu biasanya kepengin nikah lagi. Ya, dan kemudian akan ada candaan-candaan begitu. Baik di majelis offline atau di online, selama di online itu majelis online tidak ada ummahat di situ. Itu akan rajin insya Allah bercanda seperti itu. Karena nggak ada yang lordnya itu, nggak ada yang mengontrol di situ. Ya, karena nggak ketahuan. Coba kalau grup RW itu bareng ibu-ibu dan bapak-bapak, nggak bakal ada bercanda kayak gitu. Iya, bisa rame, ya. Bisa banyak yang left the chat, left conversation, bisa banyak yang keluar kalau kayak gitu mah. Nah, tapi kalau bapak-bapak ini kan lurus mereka, sama-sama mau. Nah, candaan-candaan seperti ini mungkin memang nggak masuk ke dalam bab ini Pak, nggak masuk. Tetapi saya tuh sering ngingetin Pak, jangan kayak gitu candanya, nggak baik. Ada beberapa orang yang mungkin sebagian bapak atau bapak rumah tangga yang bermasalah sama istrinya, pengen gara-gara dengan candaan ini akhirnya birahinya pengen nikah lagi, akhirnya nekat nikah lagi tanpa persiapan yang baik, akhirnya hancur keluarganya. Ada yang seperti itu soalnya. Jadi hati-hatilah dengan candaan-candaan di media sosial, terutama menyebarkan ya aurat-aurat walaupun cuma candaan, tapi itu kan mainnya dosa gitu loh. Orang bakal ngelihat dan akan dicatat sebagai dosa buat kita, ya. Kemudian dalam riwayat lain dari Imam Bukhari, haddatsana Muhammad qala haddatsana Qabisah qala haddatsana Hajjaj an Ibnu Jurayj an Atha annahu kana yara annaka la ala man asya'a zina yaqul asya'a al-fahishah. Jadi Atha mengatakan bahwasanya Atha itu memandang adanya hukuman buat orang yang menyebarkan perzinahan, yaitu menyebarkan kabar fahishah. Perlu ada
perlu ada hukuman buat orang-orang seperti ini, yaitu an-nakal di sini maknanya azab, peringatan, penjelekan, agar menjadi ibrah bagi orang lain. Ya, agar menjadi ibrah bagi orang lain. Jadi orang yang menyebarkan kabar-kabar seperti itu atau film-film atau potongan-potongan yang jorok, ya, dan semisalnya itu menjadi pembuka buat mujtama'at, yaitu masyarakat, ya, untuk melakukan kekejian dan keburukan, dan membiasakan pandangan untuk memandang aurat yang buruk, ya, aurat yang dilarang gitu loh. Jadi biasa karena apa? Biasa dilihat di WhatsApp, biasa. Jadi kebiasa, jadi nggak ada rasa berdosa kayak memandangnya, ini kan seni, ini kan indah dan seterusnya. Alasannya begitu. Auzubillah min dzalik. Maka hati-hatilah dengan hal seperti ini. Kalau udah sampai biasa, nggak ngerasa ini adalah dosa, berarti ini udah biasa, emang udah biasa dosa. Ya, auzubillah min dzalik. Penting sekali jemaah sekalian, kita terutama ini sebagai laki-laki, ya. Kalau perempuan biasanya yang disebarkan itu ya dari lisan. Kalau laki-laki itu lebih disebarkan dari segi gambar, visual, ya. Laki-laki itu visualnya itu lemah gitu loh. Visual laki-laki lemah. Kalau perempuan lemahnya di apa? Di telinga dan juga di lisan. Iya, kalau visual mereka maksudnya bukan bisa menjaga, ya, bisa mereka ahli lah kayak gitu lah. Kayak kalau misalnya perempuan ngeliatin laki-laki yang dia sukai, cukup sek-sek gitu kan, ya. Sekali ini aja, selesai, langsung bisa kerekam. Kok laki-laki lama Pak, harus melototin dulu, lama, ya, ukuran matanya langsung berubah, itu tambah besar tuh ukuran matanya. Tuh laki-laki nggak bisa, laki-laki sekejap nggak bisa, ngelirik sekejap, lemah laki-laki di sini. Di visualnya lemah, sangat lemah, dan betapa banyaknya laki-laki terfitnah dengan masalah ini. Hati-hati dengan pandangan jemaah sekalian. Pandangan bisa merubah hati. Sebagian hati itu mata itu jendelanya hati, dan mata itu juga mempengaruhi ke hati ini. Ingat, ada seseorang yang tadinya dia orang yang terkenal baik dan soleh, namun kemudian murtad gara-gara ini. Bagaimana ceritanya? Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi ahli al-maut, bi ahwali ahli al-mauta, bi ahwali al-mauta, yaitu kitabnya Imam Qurtubi. Beliau bercerita, ada dulu udah 800 tahun yang lalu, ya, udah lama. Ada seorang muadzin, dia baik, saleh, masya Allah. Dulu kan namanya azan itu kan nggak pakai speaker, Pak. Dulu banget nggak ada pakai speaker. Azannya dulu itu adalah di atas atap, ya. Dan dulu rumah-rumah nggak gedung-gedung kayak sekarang. Yang tingkat juga jarang tingkat dulu. Oke. Jadi untuk azan ini dengan terbawa angin itu suaranya, sehingga mudah kedengaran. Kalau sekarang kan susah kedengaran karena apa? Terlalu padat dan juga terlalu banyak bangunan tinggi. Maka dia Allahu Akbar, memang muadzin gitu loh. Tiap hari azan, tiap 5 waktu. Selesai azan di suatu hari itu, entah zuhur atau kapan. Selesai azan, dia menoleh ke bawah, kan dia di atas, di bawah ternyata ada seorang perempuan. Enggak pakai jilbab, cantik. Menurutnya gitu. Dia memandangnya dan takjub dengannya. Maka dia pun bergegas turun dan menyapa perempuan itu langsung. Jadi terbius dengan kecantikannya gitu loh. Menyapa perempuan. Zaman dulu itu nikah itu lebih gampang daripada sekarang, Pak. Dulu, dan memang asli syariat itu sebenarnya ketika kita menyatakan perasaan kita dan mengajak nikah, itu sebenarnya sudah masuk dalam bab al-khitbah, yaitu lamaran. Itu sudah masuk lamaran. Kalau sekarang kan harus pakai rombongan, mobil, terus lampu hazard dinyalain, harus kayak gitu sekarang. Dan harus ada tulisan rombongan ini gitu loh. Ya gitu. Kalau dulu kan cukup gitu aja, saya pengen nikah sama kamu. Bolehkah saya nikah sama kamu? Kata perempuan itu, waduh, kamu kan muslim. Nah, kata perempuan itu. Ternyata perempuan itu Nasrani ya. Kamu kan muslim, gak mungkin lah saya menikah sama kamu. Orang tua saya juga gak bakal ridho. Kamu harus apa? Masuk ke agama kami dulu, baru kamu bisa nikah sama saya. Akhirnya kemudian, ya udah, mereka lihat ke rumah orang tuanya, orang tua si perempuan ini.
Dan itu setelah azan loh Pak, nggak sempat dia sholat habis itu, langsung ke rumah orang tuanya perempuan itu untuk menyatakan perasaannya. Akhirnya kemudian nunduk itu laki-laki itu, ya udah kalau emang itu syaratnya ya udah, saya mulai sekarang agama saya pindah gini. Akhirnya pindah agama seketika itu jemaah. Jadi artinya dia udah nggak mikir panjang gitu loh, saking terbiusnya dengan kecantikan perempuan ini. Dimulai dari pandangan mata, murtad dia ketika itu. Dan itu masih di waktu sholat yang tadi diazankan. Nah kemudian karena orang tuanya perempuan ini pengen menguji seberapa bakti ini pria mantan muslim ini, coba kamu bisa tolong nggak di atap ini ada barang yang bapak nggak bisa ambil. Ini ada tangga, coba kamu naik tangga, kemudian tolong ambilin barang itu. Akhirnya dia nurut. Ya namanya orang calon mantu itu kan mesti gitu. Kalau calon mantu nyeleneh dari awal kan ya udah gagal ya kan. Nurut, pas naik tangga tersebut tiba-tiba retaklah tangga itu, jatuh plek, dia kemudian jatuh ke lantai dan mati seketika. Mati, Allah takdir mati seketika. Sul khatimah. Dalam keadaan murtad di waktu sholat yang diazankan oleh dia sendiri. Gara apa? Terawal pandang mata. Tapi memang tentu bukan hanya sebatas pandang mata ya. Berarti dia awali dari bisa jadi yang selama ini dia adzan itu belum tentu ikhlas. Karena orang kalau ikhlas, kalau baik, beriman tebal, itu nggak bakal terjadi kayak gini insyaallah. Karena kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah, maka Allah akan jaga kamu. Nggak mungkin orang yang menjaga agama Allah akan Allah perlakukan seperti ini, enggak. Berarti ada sesuatu. Memang tapi tetap kita yang waspada, jaga mata, pandangan mata. Betapa adanya kita itu tadinya cinta banget sama istri, kita hormat keluarga, tapi gara-gara mata ini tiba-tiba keruh suasana hati kita. Seperti ada keinginan yang tersumbat yang belum bisa untuk disalurkan. Maka hati-hatilah dalam hal ini ya jemaah sekalian, terutama anak-anak kita ini. Kalau misalnya jemaah udah usia 40, 50 menuju usia yang mana kita itu akan melanjutkan ibadah dengan lebih baik. Tapi kan anak-anak kita masih besar, adventure-nya itu masih panjang gitu loh. Dan kekhawatiran kita itu juga sebegitu panjangnya. Maka ingat-ingatkan anak-anak kita, dan kita periksa juga atau kita arahkan bagaimana penggunaan media sosial mereka. Jangan sampai mereka menyebarkan kabar-kabar tentang perzinahan, gambar-gambar porno atau semi porno atau yang membangkitkan birahi, yang itu dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Diawali juga dengan apa? Dengan lisan jemaah sekalian. Ketika lisan itu mudah mengucapkan kalimat jorok, maka berarti ada kekotoran di hatinya. Dan boleh jadi juga biasa dalam menyebarkan hal-hal yang jorok dan kotor bersama komunitas mereka. Waspadalah jemaah sekalian, karena zaman ini nggak bisa kita terprediksikan, orang demi orang beda-beda. Ada yang tampak soleh, ada yang lulusan kuliah di mana, ada yang paham bahasa Arab, paham ilmu agama, ngajar dan seterusnya. Tapi ternyata LGBT, ada yang seperti itu jemaah sekalian. Iya, ada yang seperti itu. Bukan berarti kita mengangkat hal ini supaya mengkeruhkan perasaan ini, bukan. Tapi, dan ini penyebarannya Anda nggak menyebarkan secara nama ya. Jadi ini hanya sebagai sampel bahwasanya fahisyah di zaman sekarang itu sangat mudah untuk ditemukan. Sampai yang zahirnya itu luar biasa kita agungkan, ternyata di balik itu apa? Menjijikan. Tapi tentu hal-hal kayak gini nggak mungkin kita ungkap ke publik, kemudian namanya siapa, apa inisialnya apa, nggak boleh seperti itu. Itu sama dengan menyebarkan fahisyah. Kecuali kalau kita katakan ini kepada pihak yang bertanggung jawab, keluarganya misalnya, atau pemerintah, penguasa, ya, polisi, Pak RT selaku orang yang tinggal di situ. Nah itu nggak apa-apa. Jadi jemaah, kalau misalnya di daerah lingkungan kita curiga terjadi fahisyah di tetangga kita, misalnya malam-malam kok sering ada laki perempuan di situ berduaan dan seterusnya, dan kita nggak bisa ngerebek, maka Pak RT lah kita datang gitu loh. Jangan malah kita kemudian spekulasi memberikan kabar ini kepada tetangga-tetangga, jangan. Kalau terjadi memang tetangga-tetangga itu saling ngobrolin tentang hal ini, kita kalau bisa jangan ikut Pak. Iya, kadang memang kita kayak ikut gitu. Apalagi sama-sama ronda ya, ngobrol bareng gitu kan, kayak ikut. Atau bukan dari kita, dari istri-istri kita yang ngobrol-ngobrol. Ntar pas malam setelah saya pulang kerja, cerita datu istri kita. Nah itu banyak info-info yang kadang-kadang fahisyah. Difilter Pak di situ. Supaya apa? Supaya kita nggak kena dosanya.
Kita nggak pengen tahu aib orang sebenarnya, Jemaah. Ya, laki-laki itu rata-rata bodoh amat lah mau urusan tetangga mau gimana kek, udah ya baik-baik aja lah kan gitu. Tapi kadang-kadang ummahat ibu-ibu tuh nggak bisa gitu. Nggak tahu aib tetangga kayak nggak bisa hidup. Jadi kadang-kadang harus apa? Harus tahu di sini. Maka kita nasihatin istri-istri kita. Kalau emang ada aib itu jangan disebarin atau lebih baik tidak tahu. Supaya kita nggak masuk ke dalam jeratan ghibah. Ya begitu jemaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman sekalian. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita, kehormatan kita, kehormatan keluarga besar kita, sehingga di dunia ini tidak tercacikan dengan tudingan-tudingan yang buruk, dan semoga di akhirat juga Allah tutup aib-aib kita dan tidak Allah permasalahkan, sehingga Allah Ta'ala ampuni semua kesalahan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oh ya, silakan. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika ada berita korupsi, selingkuh dan lain-lain, meski berita itu benar tetap tidak boleh disebar? Tidak boleh disebar. Karena nggak ada urusan kita dengan perselingkuhan mereka. Tapi kalau korupsi begini, sebentar. Kalau misalnya korupsi di sini, ini kaitannya dengan muamalah maliyah, yaitu muamalah harta. Karena korupsi ini bisa merugikan bukan hanya merugikan satu pihak, banyak pihak. Kerugiannya kerugian material. Kalau perzinahan ini kerugiannya kerugian moral. Dan itu hanya menjangkiti sama orang-orang yang di situ saja. Ketika fahisyah yang dimaksud sini, kenapa saya tidak bilang fahisyah yang dimaksud sini adalah pencurian, malingan, enggak. Karena menyebarkan berita tentang fulan adalah maling, fulan adalah korupsi, itu enggak masalah. Tapi memang benar korupsi, bukan tuduhan belaka, bukan spekulasi, benar korupsi gitu loh. Jangankan itu, Pak. Kalau fulan itu ngutang terus di mana-mana tapi nggak pernah bayar, itu boleh kita sebarin. Hati-hati jangan fulan. Fulan itu kalau ngutang nggak pernah bayar, itu boleh. Karena berkaitan dengan mal, dengan harta orang, keamanan harta orang, itu nggak masalah. Atau mungkin fulan ini emang suka punya track record memperkosa orang. Nah, ini juga boleh. Karena ini potensi merugikan orang banyak. Tapi kalau fulan selingkuh dengan fulan, emang ruginya kita apa? Ya kita keluarganya bukan, ya enggak ya? Enggak ada rugi, insya Allah enggak ada rugi gitu loh. Artinya dilihat dari rugi sini. Dan fahisyah di sini kalau orang Allah menutup aib tersebut, nggak usah kita bongkar. Dan sebagainya kita nggak tahu gitu loh. Jadi beda. Misalnya fulan selingkuh dengan fulan, dan kita bukan keluarga mereka. Tetangga pun tetangga jauh, memang satu RT tapi jauh. Apakah dengan mereka selingkuh kita mendapatkan efeknya? Misal harta kita berkurang atau sinyal kita hilang? Ya enggak lah. Maka khalas, enggak ada urusan. Kalaupun kita tahu dan itu mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga atau apa, sambungkan kepada pihak yang berwajib, RT, RW. Bukan dijadikan diskusi rondaan, bukan. Ya, kecuali kalau diamanatkan oleh RT RW untuk menjaga lingkungan, ya itu beda lagi. Termasuk berita penipuan dan berita kemalingan dengan dalih hati-hati, itu nggak masalah. Ini bukan yang dimaksud dengan hadis nih. Begal, kalau dari lewat situ banyak begalnya, itu nggak masalah. Itu bukan fahisyah, maksudnya bukan menyebarkan fahisyah yang dimaksud dalam hadis ini. Bahkan itu termasuk hal yang bermaslahat untuk disebarkan. Beda ya, cuma beda kasus. Bagaimana hukum penulis berita dan wartawan? Ya mereka sesuai pekerjaan mereka. Kalau misalnya dia menulis berita tentang bahwa saya daerah ini rawan kecelakaan, rawan jambret dan seterusnya, dan dengan maksud supaya orang waspada, dia dapat pahala insyaallah. Kalau niatnya begitu, dapat pahala insyaallah dengan pewartaan. Tapi kalau mewartain gosip orang, rumah tangga orang, dapat dosa insyaallah. Beda Pak, namanya rumah tangga kayak gitu kan memiliki rahasia gitu loh. Lah kalau ini kan jalan publik, public place dan semisal ini memang harus diberitakan. Ya begitu ya, seperti itu, wallahu alam. Beda ya. Jadi saya yakin kita semua bisa membedakan kedua itu ya. Cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.